Pernahkah kamu menjalin suatu hubungan dan merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres? Seolah-olah sekeras apapun kamu mencoba, segalanya tidak berjalan sesuai dengan yang kamu inginkan? Kadang-kadang, itu mungkin karena alam semesta mempunyai rencana yang berbeda untukmu. Dan kadang-kadang, ia akan menggunakan berbagai cara untuk memberitahu bahwa kamu membuat pilihan yang salah, meskipun kamu mengabaikannya. Jadi, jika kamu pernah merasa ragu apakah hubunganmu ditakdirkan untuk bersama atau tidak, teruslah menonton hingga akhir untuk mengetahuinya. Oke, langsung saja. Inilah 7 cara yang akan digunakan alam semesta untuk memberitahumu agar tidak bersama dengan seseorang. 1. Kurangnya kedamaian batin. Jika kamu merasa tidak nyaman atau gelisah dalam suatu hubungan, itu bisa menjadi tanda bahwa semesta tidak menuntunmu ke arah itu. Kapanpun alam semesta merestui seseorang, salah satu cara utamanya untuk mengkonfirmasi kepadamu adalah melalui rasa kedamaian batin. Baik kamu maupun orang tersebut memiliki rasa ketenangan dalam jiwa. Namun, jika ada perasaan gelisah setiap kali kamu mencoba melangkah maju, alam semesta mungkin memberi sinyal agar kamu mengevaluasi langkah-langkahmu. Sekali lagi, ini bukan berarti alam semesta tidak mengasihi orang lain. Ia mungkin sedang melindungimu dari apa yang tidak dapat kamu lihat. Tidak peduli seberapa spiritualnya dirimu, penting sekali untuk mendengarkan bisikan batin dan memperhatikan tanda apapun yang mungkin muncul. Sekalipun orang lain memaksamu untuk bergerak maju, penting bagimu untuk tidak melakukan hal tersebut, kecuali jika alam semesta telah mendorongmu untuk melakukannya. Iblis, setan, roh jahat, energi jahat, atau apapun kamu menyebutnya, dia bisa memanipulasimu ke dalam suatu hubungan yang tampak seperti kehendak alam semesta. Padahal itu jelas bukan. Inilah sebabnya mengapa kamu harus dipimpin oleh intuisimu atau kata hatimu, bukan dipimpin oleh perasaanmu. Perlu dicatat juga bahwa kurangnya kedamaian batin tidak selalu berarti bahwa hubungan tersebut tidak dapat dimulai sama sekali atau tidak akan berhasil. Bisa jadi ada beberapa masalah yang perlu diatasi atau semesta sedang mencoba menyampaikan pesan tertentu kepadamu. Tetapi jika kamu merasakan kegelisahan yang terus berlanjut dari waktu ke waktu, mungkin ada baiknya kamu mencari bimbingan dari alam semesta. 2. Resistensi. Ketika semesta tidak ingin kamu bersama seseorang, dia terkadang akan memberi tanda-tanda dengan menimbulkan resistensi dalam hubunganmu. Resistensi bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti perubahan rencana yang tidak terduga atau gangguan kecil lainnya. Kamu mungkin merasa sedang bergerak maju dalam suatu hubungan, tetapi tiba-tiba ada penundaan atau kemunduran yang tidak dapat kamu jelaskan. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini, karena mungkin itu cara semesta untuk menarik perhatianmu. Ini tidak berarti bahwa semesta mencoba mempersulit keadaan. Sebaliknya, ia mungkin mencoba memimpinmu ke arah yang berbeda. Dalam banyak kasus, kamu mungkin tergoda untuk mencoba menerobos resistensi dan mewujudkan segala sesuatunya sesuai keinginanmu. Namun dalam setiap kasus, lebih baik mendengarkan apa yang semesta katakan dan ikuti petunjuknya. Ini mungkin berarti mengambil langkah mundur dan menilai kembali keadaan saat ini. Atau mungkin berarti terbuka terhadap kemungkinan bahwa alam semesta mempunyai rencana lain untukmu. Kita tidak boleh mencampur adukan resistensi ini dengan serangan dari iblis, karena keduanya sangat berbeda. Resistensi yang datang dari iblis dimaksudkan untuk membuatmu bingung, sedangkan resistensi yang datang dari semesta dimaksudkan untuk melindungimu dan memberimu waktu untuk berpikir. Sekali lagi, jika kamu merasa alam semesta memintamu untuk bersabar, jangan pernah mencoba memaksakan kehendak atau mempercepat. Lebih baik berjalan perlahan namun pasti daripada cepat namun terjatuh. Jika semesta menolakmu untuk berkomitmen pada seseorang, kamu harus menerimanya dengan lapang dada.
3. Tanda bahaya alias red flag. Jika kamu melihat adanya red flag dalam suatu hubungan, seperti sikap tidak hormat, pelecehan, atau perilaku tidak sehat lainnya, itu bisa menjadi pertanda bahwa semesta tidak menuntunmu untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut. Kenyataannya adalah, seringkali kita cenderung mempercayai kemampuan kita daripada mempercayai kemampuan semesta. Kita berpikir kita cukup kuat untuk mengubah orang lain. Namun, setelah menikah, perubahan bukanlah suatu jaminan. Jika sebelum menikah, kamu dengan jelas melihat banyak red flag yang menunjukkan bahwa orang itu akan menjadi lebih buruk, jangan membuat kesalahan berpikir bahwa kamu bisa mengubah dia. Jika pasanganmu pernah menjadi pelaku perselingkuhan sebelum melamar kamu, dia harus menunjukkan bukti bahwa dia telah berubah. Jangan salah mengira bahwa dia akan berubah hanya karena menikah denganmu. Pernikahan tidak mengubah orang. Pernikahan hanya memperkuat apa yang sudah ada. Jika kedua belah pihak berada di landasan yang salah, mereka harus siap untuk terus hidup dengan hasil yang muncul setelahnya. Hal ini tidak berarti kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada orang lain. Namun, ini berarti kita harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengetahui apa yang sedang kita hadapi. Siapapun yang akan kamu nikahi harus setuju untuk rela melepaskan perilaku buruknya sebelum mengikat janji suci. Jika tidak, kamu mungkin akan menghabiskan sebagian besar pernikahanmu untuk berdoa memohon penyembuhan daripada menikmati berkat alam semesta. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Jika dia telah memukulimu sebelum menikah, maka kamu harus bersiap untuk terus diperlakukan dengan cara yang sama. Jika kamu mengabaikan red flag dengan alasan cinta itu buta, maka pernikahanlah yang akan membukakan matamu. 4. Kehilangan identitasmu. Hubungan yang salah bisa sepenuhnya mengubah total siapa dirimu yang sebenarnya, dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Ini ibarat malaikat bisa berubah menjadi iblis. Percikan kegembiraan bisa menjadi api yang berkobar. Dan kesejukan bisa menjadi titik didih. Hubungan yang berasal dari alam semesta adalah hubungan yang dirancang untuk menghasilkan yang terbaik dalam dirimu. Hubungan ini memberimu kebebasan untuk menemukan kembali jati dirimu yang sebenarnya dan menemukan misi dan tujuanmu di bumi. Namun, ketika suatu hubungan mulai membuatmu kehilangan identitas aslimu, itu bisa menjadi tanda jelas bahwa hubungan tersebut tidak berasal dari alam semesta. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan tentang seseorang yang kamu kenal yang telah berubah drastis seiring berjalannya waktu, karena orang-orang yang mengelilingi mereka. Orang yang tadinya tenang dan damai, kini berubah menjadi penuh kebencian, menjadi pemarah, atau mudah tersinggung dalam sekejap mata. Jika kamu mendapati dirimu menjadi lebih mudah marah, mudah tersinggung, atau melakukan hal-hal yang bukan dirimu yang sejati, itu mungkin merupakan tanda peringatan bahwa hubungan tersebut perlahan-lahan membuatmu kehilangan identitas aslimu. Tiba-tiba, kamu merasa seperti berada jauh dari dirimu yang dulu. Dan hanya ketika kita mundur selangkah, barulah kita menyadari kebenarannya. Mungkin diperlukan kekuatan dan keberanian untuk melepaskan sesuatu yang beracun dan merugikan. Tetapi, jangan khawatir. Alam semesta tidak akan pernah merampas sesuatu yang benar-benar baik bagimu, baik secara emosional maupun spiritual. Jadi, jangan takut untuk membedakan mana yang baik untukmu dan mana yang tidak. Mengambil langkah berani mungkin merupakan hal yang perlu kamu lakukan untuk kembali ke jalur yang benar. 5. Kurangnya rasa takut akan Tuhan atau alam semesta, apapun kamu menyebutnya. Tidak ada rasa takut akan Tuhan adalah sesuatu yang harus ditanggapi dengan serius. Takut akan Tuhan bukan hanya soal iman atau spiritualitas. Hal ini merupakan wujud rasa hormat yang mendalam kepada Sang Pencipta dan menjadi fondasi sempurna bagi hubungan apapun, baik itu antara keluarga, teman,
atau pasangan. Tanpa rasa ini, bagaimana kita bisa belajar menahan diri? Kurangnya rasa hormat terhadap kekuatan yang lebih tinggi berarti kurangnya rasa hormat terhadap orang-orang di sekitar mereka, termasuk kamu. Dan berada dengan pasangan yang seperti itu adalah resiko yang tidak layak untuk diambil. Kasih dan rasa takut kita akan Tuhan membuat kita memiliki kemampuan untuk menghormati pasangan dalam keadaan apapun, baik di dalam rumah maupun di tempat umum. Melangkah maju dalam suatu hubungan tanpa rasa takut akan Tuhan hanya akan membawa pada kekacauan, pelanggaran hukum, dan ketidakstabilan. 6. Kurangnya kecocokan dalam hal fundamental. Jika orang yang membuatmu tertarik tidak memiliki sistem kepercayaan, nilai, atau visi masa depan yang sama denganmu, kemungkinan besar itu adalah tanda dari alam semesta bahwa kamu harus berhati-hati. Ketika dua orang mempunyai pandangan hidup yang tidak sejalan, seringkali hal ini dapat menyebabkan kebingungan, perselisihan, dan kurangnya kedamaian. Hal ini tidak berarti bahwa pasangan harus memiliki pendapat yang sama atau memprioritaskan area kepentingan yang tumpang tindih. Namun, ketika ketidakcocokan dalam hal fundamental terjadi, inilah saatnya untuk mempertimbangkan untuk menjauh. Penting untuk mencari seseorang yang hasrat, visi, dan sistem kepercayaannya sejalan denganmu, meskipun membutuhkan usaha darimu untuk melakukannya. Berdoalah untuk kearifan, wawasan, kerendahan hati, dan petunjuk untuk mencari pasangan yang semesta rencanakan untukmu. Alam semesta pada akhirnya mencari suatu lingkungan di mana keharmonisan ditemukan oleh dua individu, karena ia tidak dapat tinggal dalam kebingungan. Meskipun demikian, ada kemungkinan suatu hubungan masih dapat dibangun di atas prinsip-prinsip yang kokoh dalam berbagai perspektif. Namun, jika ada ketidaksesuaian mendasar yang lebih dalam di antara dua orang dalam hal sistem kepercayaan, aspirasi, dan sebagainya, mungkin lebih baik bersyukur kepada semesta atas tanda-tanda yang menunjukkan niat mereka yang sebenarnya, dan berpisah dengan rasa hormat dan cinta. 7. Melalui mimpi dan penglihatan. Alam semesta dalam banyak hal secara langsung memperingatkanmu untuk tidak terlibat dalam suatu hubungan jika ia melihat bahwa hal itu berpotensi merugikanmu. Pada saat-saat kita sangat menginginkan sesuatu, ia dapat mengejutkan kita dengan peringatan lembut terhadap apa yang tidak seharusnya terjadi. Melalui bentuk mimpi dan penglihatan, alam semesta berpotensi untuk ikut campur dalam sebuah hubungan yang tidak memiliki masa depan yang menjanjikan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun semesta mungkin memerintahkan kita untuk tidak melanjutkan suatu hubungan, semesta dengan ulas asihnya yang tak terbatas memberikan setiap orang pilihan dalam bentuk kehendak bebas. Dia selalu menyerahkan kepada kita untuk membuat keputusan sendiri. Dia tidak akan pernah memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Dan ia juga tidak akan menghentikanmu jika kamu telah memutuskan untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Namun, kebijaksanaannya tetap ada jika kita memilih untuk mengikuti petunjuk dan memperhatikan nasihatnya. Meskipun pada akhirnya kitalah yang bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat, upaya alam semesta untuk memperingatkan kita sebelumnya memastikan bahwa kita memiliki semua informasi yang tersedia ketika membuat keputusan penting tersebut. Nah, sobat bijak, semoga 7 poin di atas dapat membantumu memperlebar sudut pandang dalam menentukan pilihan. Dan aku selalu mendoakan yang terbaik bagimu. Salam bijak.